maksimalkan dulu yang ada di Subang. Kalau emang tidak ada yang di Subang dan Jawa Barat, mangga silakan cari di luar. Kalau emang tidak ada. Tapi saya pikir Subang kompetensi kita sangat siap untuk bermitra dengan siapapun investor yang ada di Subang gitu. Artinya pemerintah harus mengintervensi lah ya. Ya, betul. Jangan sampai kemudian orang luar masuk lagi. Ya, Maka yang terjadi nantinya, apalah artinya pabrik kalau masyarakat Subangnya aja banyak. Belum mampu, maka saya bilang sekelompok pengusaha. Mungkin ini bisa menguntungkan buat mereka. Meskipun itu jumlahnya nggak begitu banyak lah ya. jumlah apanya? Jumlah pengusaha-pengusaha yang bisa masuk. HIPMI juga meskipun ada porsi tidak begitu banyak juga kan gitu. Artinya pada wilayah hal-hal tertentu saja. Maksudnya gini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha kecil di Subang ketika era industri itu sudah betul-betul kita ada di sana. Ya. Saya membagi di dua sudut pandang untuk hal seperti ini. Yang pertama, sudut pandang bagaimana pentingnya investasi untuk menjadi motor penggerak ekonomi di daerah itu. Dan itu tidak hanya melibatkan para pengusaha, tapi warga sekitar, Betul. pemerintah juga, ya lebih cakupannya lebih luas lah ya. Posisi HIPMI untuk sudut pandangnya ini ya, karena ini berbicara sudah masalah investasi kepentingan banyak pihak, dan kita pun tidak mau ketinggalan dengan peluang-peluang ini. Kita harus jemput itu. Artinya kita harus merespon itu. Harus merespon menyiapkan skill. Kalau untuk, nah itu tadi sudut pandang yang satu sisi ya. Para tenaga kerja, warga-warga yang ingin bekerja di situ ya harus menyiapkan itu. Dan untuk pengusaha-pengusaha yang ingin masuk ya harus aware juga di situ tuh ada apa sih. Misalkan di suatu pabrik di situ ada apa sih? Kita bisa masuk ke situ. Apa yang kita bisa masuk ke situ. Jadi sebelum kita kasarnya mah bukan meminta lah ya, meminta jatah-jatah. Ini dong, gua kasih kerjaan di pabrik ini. Ya kita harus tahu dulu kebutuhan mereka tuh apa. Kita menawarkan solusi, kita menawarkan suatu kompetensi kita di investasi tersebut. Nah, itu dari satu yang kedua, yang sudut pandang kedua. Betul itu tadi, bagaimana industrialisasi ini dengan UMKM ini bisa tidak saling menjatuhkan. Karena industrialisasi ini kita berbicara di tataran makro, tataran yang lebih tinggi, sedangkan UMKM ini di akar rumput. Ya, kita tentunya tidak ingin membuat adanya industrialisasi yang ada di Subang ini menghancurkan juga, atau tanda petik tanda petik menghancurkan UMKM yang ada di Subang. Toh pada dasarnya sektor usaha main bisnis dari investor tersebut kan berbeda dengan UMKM. Justru UMKM ini mempunyai kaki-kaki yang kuat. Kenapa saya bisa seperti itu? Pada saat krisis 98, sektor yang tidak terkena dampak krisis itu ada sektor UMKM. Karena UMKM ini emang sudah dididik, berdikari kaki sendiri, dan emang tidak terlalu bergantung dengan kebijakan pemerintah. Seperti itu. Kang, kalau boleh tahu Kang, saya pengen lihat opini dari teman-teman itu ketika kemudian era industri itu betul-betul terjadi. Masyarakat Subang apakah mereka harus merespon, dia harus masuk jadi karyawannya, atau justru kita malah memanfaatkan dampak lainnya seperti dampak lain, misalnya kita merespon dengan kita menyiapkan skill usaha kreatif. Jadi kita mengambil dampak dari hadirnya saja, dia tidak masuk sebagai pekerja, tetapi kita imbas secara tidak langsung. Sebenarnya yang jauh lebih safety itu yang mana sih? Kita jadi karyawan, apa justru kita malah jadi pengusaha? Ya kalau dari sisi saya, sudut pengusaha mending jadi pengusaha gitu ya. Tidak harus masuk ke pabrik atau industri? Ya masuk juga ke pabrik kan. Di situ seorang pengusaha itu tidak berdiri sendiri kan. Mereka itu membutuhkan juga pengusaha-pengusaha yang akan membantu mereka juga, yaitu jadi mitra. Kalau mitra kan posisinya sejajar. Nah, kita alangkah lebih baiknya kita memposisikan kita menjadi mitra. Dari mitra itu kita banyak dan kita harapkan ya transfer knowledge dari
investor-investor itu terjadi gitu. Jadi masyarakat di Subang ini, pengusaha-pengusahanya juga ikut secara kualitas, secara kemampuannya ikut meningkat, dan kita pun tidak ketinggalan di sisi ekonominya, sisi berusahanya itu. Apa yang diharuskan yang harus dilakukan Bupati untuk membela para pengusaha lokal atau UKM lokal ketika industri itu hadir? Nah, dari arahan kemarin lah ya, dari acara Melon kemarin, arahan dari Pak Menteri BKPM, Pak Gubernur dan Pak Bupati itu sudah sangat tepat menurut saya, sudah sangat tepat. Yang pertama dari sisi tenaga kerja itu Bupati itu menginginkan mayoritas itu sampai Subang. Spesifik malah 80% Subang, itu warga Subang. Iyalah orang investasinya di sini, yang mau bekerja di situ ya jangan orang luar dulu dong. Serap dulu dong orang-orang sekitar di sini. Di Subang itu yang pertama. Yang kedua di sektor-sektor kemitraan dari pengusahanya, maksimalkan dulu yang ada di Subang. Kalau emang tidak ada yang di Subang dan Jawa Barat, mangga silakan cari di luar. Kalau emang tidak ada. Tapi saya pikir Subang kompetensi kita sangat siap untuk bermitra dengan siapapun investor yang ada di Subang gitu. Artinya pemerintah harus mengintervensi lah ya. Ya, betul. Jangan sampai kemudian orang luar masuk lagi. Ya, maka yang terjadi nantinya apalah artinya pabrik kalau masyarakat Subangnya aja banyak pengangguran. Betul. Sebenarnya saya undang Pak Rahmat itu kepala dinas UKM itu, kita pentingnya bicara seperti ini. Saya kayaknya takut juga dia nggak hadir. Ya. Ya, Mas Alindo ini memang asik, apalagi Bupati secara tegas bahwa Kabupaten Subang 2021 siap-siap untuk lepas landas menuju era industrialisasi. Yang ada di benak saya adalah satu, bagaimana nasib lahan pertanian, bagaimana nasib UMKM, bagaimana nasib pengusaha-pengusaha lokal. Sudah hampir 5 bulan, 6 bulan pengusaha lokal dihabiskan oleh corona. Jangan sampai ketika mereka beranjak di 2021, mereka mulai move on, jadi hantam habis sama industri yang cepat lambat akan menggerus, yang akan hadir di Kabupaten Subang. Ini menjadi permasalahan serius sebenarnya kan. Kalau pemerintah tidak punya konsep, apakah itu regulasi dan sebagainya. Kalau hanya kampanye kita akan punya ini, kita akan punya ini. Sementara secara regulasi mereka dibebaskan, masyarakat dibiarkan mereka bersaing dengan gajah. Apapun, sehebat apapun pengusaha lokal mereka akan terlibat. Maka betul juga penting bahwa skill, ide-ide kreatif ini menjadi hal yang menyelamatkan kita. Industri ada, ide kreatif ada, dan kita punya produk yang bisa menjual. Ini yang bisa mempertahankan kita di tengah-tengah era industri. Apalagi tadi saya tertarik bahasa Kang Ridwan itu apapun usahanya, kalau kita memanfaatkan sosial media, semua pun bisa terjadi. Apa yang ada mustahil itu tidak ada lagi kata mustahil. Asalkan tadi kita siap berproses, kita siap continue, dan kita bagaimana istiqomah, dan bagaimana kita bisa berkreatif dalam memasarkan. Yang menarik lagi, wajahnya doang dagang roti, ternyata di belakangnya banyak kan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat rombongan lainnya yang siap. Iya. Saya bilang saya butuh sebenarnya di Subang itu Pak Sutri semacam ini. Sudahlah, kita jangan lagi bicara menjadi buruh lagi kalau bisa. Kenapa kita tidak bisa berkreatif, dan disitulah daya jiwa mental pesaing kita ada. Jangan sampai kalau kita udah mentok, kita baru mikir untuk kreatif, ini menjadi masalah juga. Betul. Harus mempersiapkan lah ya. Nah itu, harus kita mempersiapkan jauh hari. Saya sempat membaca peta potensi-potensi 2021. Wah, saya ngerasa saya galau juga itu. Saya ada di mana posisi. Betul. Harus dari sekarang nih. Nah itu, makanya kalau sekarang kita tidak menyiapkan diri, maka siap-siap aja kita dijelas oleh zaman, oleh kejamnya era industri. Kita harus benar-benar siap-siap perang. Jangan kita menyiapkan CV kalau bisa, kurikulum kita untuk melamar. Di situ kita bagaimana siap, kita punya produk untuk kemudian kita bisa jual ke orang. Bicara industri, insya Allah untuk tema ngobrol ke depan, mudah-mudahan Bupati bisa kita hubungi, bisa diajak ngobrol. Kita akan bicara soal industri, potensi industri menguntungkan atau justru menindas masyarakat lokal. Bersama Bupati, bersama teman-teman buruh, dan termasuk para pengamat. Mudah-mudahan 3 orang ini bisa hadir
Dan hatur nuhun sudah stay selama 2 jam, hampir 2 jam di channel cintahijau.com. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.